Shalom. Teman-teman Teruna yang ada di rumah, hari ini kita masuk ke dalam acara podcast Teruna GPIB Petra. Nah, jadi hari ini kita akan membahas sebuah tema ataupun sebuah pembahasan yang lagi hangat-hangatnya mungkin di zaman saya dulu remaja juga ya Kak Stephen ya atau Kak Lucia. Artinya di sini kita mau bahas ada pembahasan yang sangat-sangat keren tentunya. Jadi Kakak harap teman-teman yang di rumah bisa menyaksikan video ini dan kita lebih mengerti lagi gitu kan. Lebih mantap lagi untuk apa sih yang terjadi di saat-saat ini ya kan, tentang remaja, tentang apapun itu lainnya ya kan. Iya benar Kak. Nah, di sini Kak Stephen kita akan membagikan banyak banget pesan, banyak banget ilmu kepada teman-teman Teruna yang ada di rumah. Nah, menurut Kak Stephen apa namanya hal-hal yang penting dalam usia sekarang remaja ini? Tapi mungkin Kak Stephen ntar bisa sebelum kita menjelaskan itu kayaknya lebih enak Kakak mau jelasin untuk siapa sih pembicara ataupun narasumber yang akan bicara saat ini ya gitu ya. Nah itu dia Kak, makanya sebelum kita panjang lebar kita juga punya jargon, tapi lebih baiknya kita dengarkan, kita menyapa dulu bintang tamu kita. Nah, Yang bintang sangat- tamu nih ya. Iya, Saking bintang tamu gregetnya kalau nih ya. bintang tamu, waduh ya kan. Aku jadi pengen minta tanda tangan jadinya. Bisa jadi Kak. Di sini Kakak memperkenalkan narasumber kita ataupun kalau kata Kak Stephen tadi bintang tamunya teman-teman Teruna. Ya kita mesti memperkenalkan senior saya ataupun kakak layan saya ataupun kakak Teruna lah ya. Ini adalah salah satu saya bilang orang penting kali kayak. Orang penting. Orang yang sangat luar biasa yang ada di Dewan Teruna. Beliau adalah Kak Luciana Lewerisa Siahaan. Kak Luciana di sini kita sebagai pembicara, ya pokoknya kita pembicara dan di sini Kak Luciana itu adalah kalau teman-teman Teruna boleh tahu yang ada di rumah, Kak Luciana adalah ketua Dewan Teruna yang sampai saat ini teman-teman beliau masih menjabat Iya. Suatu kebanggaan ya buat saya, ya Kak Stephen ya, Betul, bisa Kak Gira, duduk bareng ya kan di acara podcast ini sama Kak Luciana gitu loh. Iya. Pastinya akan ada pembahasan yang begitu mantap yang akan kita bahas saat ini nanti. Iya benar. Kak Luciana, kurang lebih segitu Kak Stephen ya. Betul. Nah, kita sendiri yang kita udah pelayanan Kak Giral ya, kita tuh jarang banget untuk ngobrol sama Ketua Dewan Teruna. Nah itu Kak. Ini kita kesempatan yang sangat luar biasa ya Kak. Betul. Ya. Nah, Kak Luciana silakan untuk bisa sedikit perkenalkan. Kesibukannya apa sih ya kan? Kesibukan kesibukannya Kak apa, Luciana Kak, ya gitu, kan. Kak. Selain menjadi orang penting ya Kak, maksudnya sebagai Pelayanan. Ketua Dewan Teruna melayani ya kan. Betul, Kak. Apa nih Kak kesibukannya nih Kak? Iya, panggil Kak Lucy aja ya. Kak Lucy boleh. boleh, Lebih enak Kak Kak Lucy ya. Karena kalau Kak Luciana panjang banget. Panggil Kak Lucy. Iya, Siap, terima siap, kasih Kak Gerard sama Kak Stefan. Iya Kak. Iya, saya Lucy. Saya sehari-hari bekerja. Oke. Bekerja selain sebagai Ketua Dewan Teruna. Itu dari tahun 2015 sampai 2020. Seharusnya udah berhenti 2020 ya. Oh kemarin tahun lalu ya. Oke. Karena Iya, persidangan sinode diundur juga. Mau nggak mau saya melanjutkan lagi 1 tahun. Sampai bulan karena pandemi. Covid ini lah ya. Yang mungkin adik-adik rasakan juga ya, efek dampak Covid ini ya kan. Iya, kayak Iya. PPKM Kak Giral ya. Aduh panjang dan berepisode lah ya. Iya. Nah, kemudian saya bekerja dari Senin sampai Jumat sebagai seorang human resources sih Oke, di sebuah sebagai- perusahaan swasta. Punya 1 orang suami yang nggak akan nambah-nambah Nggak lagi. akan nambah lagi ya teman-teman Dan Teruna. kemudian 1 orang anak perempuan dengan usia teruna. Usia Saya pikir itu aja, atau mau hobi, makanan kesukaan, minuman kesukaan. perlu Itu nggak? mungkin ntar di balik Cita-cita. layar kali ya. Iya. Di balik layar kita akan ngomongin ini nanti ya. Dan sedikit mungkin dari yang saya kulik tentang Kak Lucy ini. Oke. Kak Lucy ini punya basic pendidikan itu di sastra Inggris. Kemudian juga ada di bagian human resources, betul Kak? Betul. Nah, itu menurut saya basic pendidikan yang luar biasa. Luar biasa Baik, sekali. dan Jadi bisa dicontoh teman-teman buat Teruna teman-teman. yang agak-agak maksudnya yang susah kurang pede untuk berbicara dengan dunia luar kurang pede, konsultasi sama Kak Lucy deh. Kak Lucy itu punya trik and tips untuk teman-teman bisa pede berbicara dengan banyak orang gitu ya kan Kak? Kak Lucy mungkin udah expert lah. Ya. Sama Seperti sih itu. Kak, sama dengan Kak Geran. dengan Iya, makasih Kak Lucy. juga. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Tapi teman-teman sebelum kita jauh ke dalam obrolan kita ini yang lebih asik ini, kita mau masuk ke dalam topik pembahasan kita nih Kak Stephen. Apa sih Kak, kita mau hari ini mau bicara apa sih Kak Stephen? Oke. Hari ini kita akan berbicara tentang
siapa sih kita? Siapa sih kita? Maksudnya siapakah Gerald gitu? Siapakah Lucy? Iya. Atau siapakah Stephen? Bagaimana nih Kak maksudnya nih Kak? Nah, kenapa itu menjadi penting buat teman-teman teruna? Karena itu menjadi pandangan atau patokan untuk bisa menggambarkan seperti apa mereka, Kak. Oke. Iya. Dan gitu, Kak. Dan sebelum kita masuk ini sangat seru. Saya hampir lupa nih. Kita tuh sebelum di acara podcast ini teman-teman, kita punya jargon yang teman-teman di rumah bisa ikuti ya. Jadi ketika kakak mengatakan suara teruna, teman-teman di rumah, teman-teman teruna di rumah ataupun ntar Kak Lucy ataupun Kak Stephen katakan suara masa depan penuh harapan. Oke. Siap. Ya. Jadi ketika kakak katakan Siap. suara teruna, jangan sampai lupa nih ya. Teman-teman di rumah pun harus tahu, ikut semangat yang sama. Ya. 1, 2, 3. Suara teruna, Suara masa depan penuh harapan. Jadi adik-adik di rumah, teman-teman teruna di rumah, kita ini punya masa depan yang begitu gemilang. Artinya Amin. suara teruna itu harus punya suara yang penuh dengan masa depan yang gemilang tentunya. Begitu ya Kak Lucy ya? Bener banget, Kak. Betul banget, Kak. Bener banget. Makanya kenapa itu ada kaitannya dengan yang tadi, balik lagi kita tentang pembahasannya. Topik yang akan kita bahas hari ini lah ya. Iya, siapa sih Oke, kita? siapa Kak? sih kita gitu. Iya, jadi teman-teman teruna itu bisa mengenal diri mereka lebih lagi. Lebih lagi ya dalam Iya. usia-usia remaja saat ini ya Kak ya. Betul. Oke. Gitu. Di sini Kak Lucy Yes, Kak Steven. dan teman-teman teruna itu banyak sekali kita kan mungkin atau kakak-kakak lain sering memberitakan firman itu bahwa kita ini adalah bait Allah. Oke. Yes, oke. Benar ya Kak ya? Oke. Itu tertuang juga di dalam ayat Alkitab juga ada ya. Ada, iya. Kita adalah bait Allah dan ini menjadi pertanyaan buat adik-adik teruna, teman-teman teruna. Iya. Nah, sebenarnya kalimat kita itu bait Allah itu menjelaskan seperti apa sih Kak? Oke, betul, Dia betul. lihat dari secara fisiknya atau misalnya memang secara rohaninya Kak. Nah, gitu Kak. Mungkin Kak Lucy punya pandangan sendiri punya lah ya, pandangan dari sebagai- Kak Lucy ya. sebagai orang tua, Betul. sebagai kakak layan gitu ya Kak Stephen ya. Iya, betul. Mungkin teman-teman teruna yang di rumah bisa lebih memahami nih siapa sih kita dalam pandangan kekristenan itu sendiri. Oke. Ya kan Iya, seperti itu. Iya. Bagaimana Kak Lucy? Oke. Terima kasih Kak Steven dan Kak Gerald Siap. ya. Iya sih benar banget ya bahwa sebenarnya teman-teman kita itu adalah orang berdosa. Yes. Kita orang yang sangat berdosa, tapi kita sudah ditebus oleh Yesus Kristus. Jadi memang kita ini menjadi kepunyaannya Dia. Konsepnya begini Kak Gerald. Iya. Konsepnya itu adalah pada zaman dahulu kala. Pada zaman dahulu kala, berarti panjang. Kita mulai di zaman dahulu kala nih. Iya. Betul. Pada zaman dahulu kala itu, di situ budak, yang namanya budak itu diperjualbelikan. Oke. Diperjualbelikan di pasar, Ya. diperjualbelikan di pasar budak, begitu ya, perdagangan budak. Budak ini akan selamanya menjadi budak dan terpenjara kalau dia tidak ada yang menebus. Oke. Jadi mesti ada Ya. seorang tuan yang menebus dia dengan jumlah yang lumayan mahal. Kemudian setelah ditebus, akhirnya si budak ini menjadi milik si tuan ini. Si tuan ini pemilik Termasuk kembalinya ya. tubuhnya, semua pikirannya, semua segala sesuatunya menjadi milik si tuan. Ya. Dia mengabdi kepada si tuan. Ya. Konsep inilah yang dipakai oleh Yesus Kristus dalam penebusan kita, Oke. Oh, baik. begitu. Jadi kita yang budak, kita kan budak ya, Iya. budak dosa dan sebagainya. Dan kemudian Yesus Kristus, Allah di dalam Yesus Kristus menebus kita dengan darahnya yang mahal. Oke. Jadi kalau dibilang cuma-cuma tapi nggak murahan sih ya. Betul Kak. Dengan darah yang sangat mahal, dia tebus kita seperti itu. Dan kemudian apa dong sebagai ungkapan syukur kita? Ya, seperti konsep perbudakan tadi, setelah kita ditebus dengan darah yang cukup mahal, akhirnya memang tubuh kita ini pun menjadi miliknya Yesus Kristus. Miliknya Tuhan Yesus secara pribadi teman-teman. Jadi teman-teman Betul. teruna yang di rumah nggak boleh sembarangan ataupun
masa bodoh dengan diri teman-teman sendiri gitu kayak. Benar, karena kita udah ditebus. Karena kita sudah ditebus teman-teman teruna, harus Iya. teman-teman teruna tak ketahui itu gitu kan gitu loh. Betul. Benar Kak Ge, benar banget. Jadi kita menjadi miliknya Yesus Kristus, termasuk tubuh kita ini. Betul. Nah, kemudian bagaimana kita tahu bahwa kita milik Yesus Kristus juga? Ya, Yesus Kristus hadir dalam diri kita Ya. secara roh ya. Ya. Secara roh, maka disebut tubuh kita adalah bait Allah. Bait Allah. Nah, Begitu. jadi teman-teman teruna tahu nih ya, kita ini bukan semata-mata hanya milik tubuh kita sendiri. Kalusi sudah jelaskan tadi, tubuh kita ini adalah bait Allah. Sekecil apapun teman-teman merusak diri teman-teman, itu sama-sama dengan teman-teman merusak bait Allah itu sendiri yang ada dalam tubuh kita ya Kak ya. Iya, karena ada roh Allah Betul diam sekali, Kak Kak. di dalam Betul. diri kita. Gitu. Nah, mungkin Kak Stephen juga mengetahui dulu kan saat masih remaja, teman-teman harus harus mengerti lah bahwasannya tubuh kita ini adalah bait Allah. Makanya kadang-kadang dulu kan banyak sekali orang yang masa bodoh tentang dirinya. Contoh masih usia remaja ada yang merokok. Itu kan sama dengan merusak tubuh dia sendiri gitu kayak bait Allah itu sendiri kayak. Benar, kita merusak diri kita. Betul. Begitu. Nah, jadi teman-teman teruna harus ketahui teman-teman. Jadi bahwasannya tubuh kita ini adalah bait Allah, jangan sampai kita masa bodoh ataupun semau kita menggunakan tubuh kita sendiri. Yes. Ingat, tubuh Iya. kita ini adalah bait Allah gitu Kak Bait Stephen. Allah, dan Ya. kita juga mesti tahu bagaimana cara menjaga diri kita dengan baik, Iya. ya kan? Karena tadi dibilang tubuh kita adalah bait Allah, berarti diri kita ini adalah suci karena kita diisi oleh Roh Kudus dan ada Betul. Allah di dalam diri kita. Benar nggak Kak? Betul Ya. sekali Kak. Kita Makanya- disucikan ya Kak. Iya, tempatnya. disucikan. Kita Makanya- sebenarnya orang yang najis dan Kita orang berdosa. yang berdosa. Iya, tapi kita Pastinya. disucikan, dikuduskan. Iya, makanya Benar. kan di dalam bacaan Alkitab juga ya kan, bahwa penciptaan di saat dulu Allah menciptakan manusia, Iya. menciptakan manusia itu dengan segala gambar dan rupa Dia. Sama teman-teman teruna, kita Sama. sama dengan Allah Bapa gitu kan. Betul. Nah, Jadi ini kita benar-benar adalah harus gambaran Allah, Iya. gambaran rupanya Allah. Jadi bagaimana caranya kita bisa menjaga bait Allah kita dengan baik? Betul Ibarat sekali. kata mungkin kayak misalnya kita menjaga kebersihan lingkungan rumah juga bisa, Betul. atau lingkungan gereja seperti itu ya Kak ya. Atau ya lebih pentingnya lagi adalah menjaga badan kita sendiri. Betul sekali. Betul Kak Kagi ya. Jadi secara secara biologis kali ya kita bahas itunya ya kan. Iya. Bahwasannya siapa kita ini harus menjaga apa. Ya contoh kita kalau bangun tidur ya gosok gigi ataupun kita menjaga kebersihan lah ya. Iya. Jadi biarpun kita dalam tubuh kita ini tidak ada sakit penyakit. Iya. Karena kalau benar. kita sembrono atau kita masa bodoh yang hadir adalah penyakit itu sendiri. Gitu kalau kita nggak menjaga kesehatan tubuh kita itu sendiri ya kayak. Iya. Betul Kak. Begitu. Mungkin itu sih maksudnya kalau dari itu mungkin Kak Lucy juga untuk bisa menjelaskan bagaimana kita menjaga tubuh kita secara biologisnya gitu kali ya, secara teologisnya Teologis juga. ya, betul. Jadi kita juga nggak cuma menjaga ini doang, tapi Kak Lucy juga bisa menjelaskan tentang hal-hal yang lainnya gitu kan gitu loh. Betul. Apa yang saya harus jelaskan? Kira-kira tentang teologisnya kali kayak untuk Mengenai kesehatan tubuh kita. kesehatan tubuh kita. Kesehatan tubuh kita. Oh, oke. Iya, memang benar sih Rasul Paulus kan di dalam suratnya juga kepada salah satu jemaat ya. Iya. Dia meminta kita untuk menjaga dan merawat tubuh kita Iya. seperti itu. Dan itu memang yang dikehendaki oleh Allah gitu, bahwa kita harus memang menjaga dan merawat tubuh kita sedemikian rupa karena kita kan diciptakan segambar dan serupa dengan Betul, Allah. betul. Sebenarnya segambar dan serupa dengan Allah itu kan kita citranya dia sebenarnya. Kita bayangannya Serupa dia. bayangan dia ya kayak. Kalau Kak Gerard ngaca, kemudian Kak Gerard tangan kanan, bayangannya kan muncul kan? Iya betul sekali. Kalau Kak Steven ada di matahari, tuh bayangannya muncul kan Kak? Betul. Betul. Nah itu kita loh. Kita itu bayangannya Allah loh. Kita itu citranya Allah. Kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah seperti itu. Apa sih maksud Allah menciptakan kita seperti itu kan? Supaya kita ini juga mewakili Allah untuk menguasai bumi seperti itu. Untuk menyatakan kemuliaan Allah, melakukan visi dan misi Allah di dalam dunia seperti itu. Makanya kita diciptakan sebagai makhluk yang paling tinggi, Yang paling mulia ya. yang paling mulia, yang mendominasi semuanya begitu. Tapi enggak juga karena kita mendominasi jadi semena-mena ya, enggak juga. Harus ada. Nggak boleh ya teman-teman Iya. teruna yang ada di rumah ya. Karena kita sudah tahu kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, mau nggak mau ya
Dan itu perintah juga kan, kita harus merawat tubuh kita, merawat tubuh kita. Karena dengan kita merawat tubuh kita juga kan dari tubuh kita memuliakan Allah, memuliakan Tuhan itu sendiri, benar gitu. Merawat itu ya fisik dirawat, mental dirawat, betul, pikiran dirawat, gitu. rohani dirawat, semuanya dirawat sih sebenarnya. Tapi puji Tuhan sih, artinya kakak lebih banyak tahu nih, dan mungkin teman-teman teruna juga lebih banyak tahu. Tapi kalau kakak boleh sedikit, kalau dari siapa sih saya dalam teologis, kakak punya sebuah baitan sedikit lagunya seperti ini. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Jadi teman-teman teruna harus tahu, kita ini adalah biji matanya Tuhan. Biar bagaimana kita bisa menjadi terang dimana dan garam dimanapun kita berada gitu kalau sih ya. Iya benar. Karena saya orangnya suka menyangkut dengan lagu, jadi senang gitu kalau menyangkutkan tentang firman Tuhan yang sudah tadi kalau sih kasih tahu ke kita tentang pemahaman teologis tentang siapa sih kita dengan lagu yang tadi, bait lagu yang tadi Kak Gerald udah berikan kepada teman-teman teruna. Artinya siapa sih kita? Kita adalah biji mata Tuhan gitu kalau sih ya, kurang lebih. Benar Kak, benar banget Kak, benar banget. Nah, kemudian dari situ kita juga bisa mengerti ya Kak Ge ya. Nah, tadi Kak Ge bilang siapakah aku ini Tuhan, biji matamu. Betul Kak. Nah, jadi itu berarti kita sangat dinilai berharga di mata Tuhan. Sangat berharga tadi kalau Kak Lucy bilang tadi kan, juga mulia. Yang dibilang Kak Lucy adalah tentang mulia. Kita ini ciptaan yang paling mulia dan yang diciptakan terakhir. Ya kan? Sesudah semua diciptakan, kemudian kita yang diciptakan terakhir dan kita diberikan akal budi. Berarti kan kita sangat-sangat berharga banget, benar nggak? Sampai dengan yang tadi Kak Lucy juga bilang bahwa kita itu ditebus dengan darahnya Tuhan Yesus, benar ya Kak ya. Nah, kalau ada pertanyaan dari teman-teman juga, teman-teman teruna, kenapa sih kita itu sangat berharga? Mungkin ada penjelasan yang lebih lagi dari Kak Lucy yang bisa disampaikan di luar yang tadi saya sampaikan sebelumnya Kak. Gitu Kak. Kita berharga ya. Saya pikir begini ya. Yesus Allah Bapa turun ke dalam dunia bukan untuk pohon kan? Betul. Ini saya pakai bahasa sederhana aja ya. Iya, boleh. Bukan untuk binatang, tapi untuk kita manusia. Dari situ udah ketahuan bahwa kita sangat berharga. Betul sekali. Udah ketahuan bahwa kita sangat berharga sekali di hadapan Tuhan. Nah, kenapa sih dia kayaknya kok repot amat ya mau turun gitu loh, mau menjadi manusia gitu. Bukankah dia memerintah aja di atas gitu kan Kak? Kalau dipikir-pikir, perintah aja di atas, hei manusia, seperti itu kan. Dia kan punya kuasa. Betul, tinggal disiarkan aja kayak. Iya, bener. Tapi dia mau turun. Itu menunjukkan bahwa begitu berharganya kita di hadapan Tuhan. Karena apa? Karena tadi bahwa kita itu memang ciptaannya yang paling mulia tadi. Betul. Itu. Karena kita punya tugas loh Kak sebenarnya. Tugas. Kita ada tugas. Kita punya tugas, jangan sampai lupa. Kita punya tugas. Di dalam Kejadian 1 ayat 28 kita punya tugas. Makanya kita kan berharga sekali di hadapan Dia. Tugas kita itu justru apa Kak? Bertambah banyaklah, beranak cuculah dan bertambah banyaklah. Dan kuasailah bumi. Sehingga kita bisa memberitakan Injil itu sendiri. Yes, benar. Teman-teman teruna, kita punya tugas yang sangat mulia. Kita punya tugas. Kita disuruh bertambah banyak, kita disuruh beranak cucu. Dan kita disuruh menaklukkan bumi gitu. Jadi memang karena kita punya tugas untuk memuliakan Allah, untuk menguasai bumi dan sebagainya. Menguasai bukan berarti ini ya, tadi saya udah sampaikan ya, semena-mena ya. Makanya kita menjadi sangat berharga Kak di mata Allah gitu. Karena kita segambar dan serupa dengan Dia. Lagi-lagi balik ke situ ya. Karena memang itulah. Lagi-lagi karena kita sangat berharga. Sangat berharga, mahal. Betul. Dan Tuhan Yesus sudah tebus itu secara lunas di atas kayu salib, teman-teman teruna. Benar. Dan satu mungkin ada sedikit pengalaman dari saya Kak. Iya, gimana tuh Pastor? Jadi maksudnya kenapa kita sangat berharga di mata Tuhan? Iya. Karena bersyukur banget, yang pertama adalah kita terpilih sebagai pemenang dari sekian ribu kita bersaing dengan teman-teman kita di saat kita belum jadi. Betul, oke. Kan? Sampai dengan kalau dibilang sampai dengan usia saya yang sekarang, dengan segala macam pengalaman, dengan segala macam yang mungkin saat ini juga kita merasakan getar-getir
ya sakit penyakit ya Kehidupan Kak, lah ya. yang saat ini terjadi Ya. dan semuanya bisa berjalan dengan baik itu semua karena Tuhan yang sudah memberikan jalan kehidupan buat saya yang Iya, luar biasa baiknya. benar. Yang mungkin ya kalau boleh dibilang ada kehidupan setiap manusia itu yang berbeda-beda. Berbeda-beda, masalahnya pun berbeda-beda. Masalah Benar. berbeda-beda dengan kehidupan Benar. secara ekonomi yang berbeda-beda juga. Ya kan? Makanya Kak, cintailah dirimu dengan segala luka-lukanya. Jadi mencintai diri kita ini karena kita berharga, ya pasti kita setiap orang ada luka kan. Betul. Cintailah dirimu dengan sampai seluka-lukanya apapun, sesakit-sakitnya sehingga kita apapun. bisa menghargai diri kita sendiri. Karena memang kita berharga di hadapan Iya, Tuhan. betul sekali. Karena Tuhan aja mau menilai kita berharga, ya kan? Bagaimana dengan dengan cara kita bisa mengucap syukur selalu kepada Tuhan. Betul. Betul sekali teman-teman teruna. Itu Sekarang- yang bisa kita lakukan sih Kak. Betul Kak Stefan. Jadi masa sih Tuhan Yesus aja sebegitu memuliakannya kita teman-teman teruna. Masa sih diri kita sendiri masa bodoh sama diri kita sendiri gitu Yes, loh. saya suka itu, Kak. Teman-teman harus tahu dan teman-teman harus lebih care lagi buat diri teman-teman teruna yang ada di teman-teman teruna dimanapun berada lah ya. Begitu kali ya Kak Lucia, Kak Stefan ya. Iya, benar benar Kak. banget, Kak. Kalau kita dipandang Allah berharga, Iya. masa kan kita nggak memandang diri kita berharga? Nah, itu teman-teman teruna. Begitu kan? Itu aja sih sebenarnya ya Kak. Iya, makanya itu yang bisa dijadikan oleh teman-teman semua sebagai semangat dan percaya diri. Bener gak sih Kak? Betul. Makanya saya bilang tadi bahwa kehidupan di setiap manusia itu kan berbeda-beda ya Kak. Iya, iya. Iya, Dengan unik ya. Unik ya kan Unik. segala macam. Nah makanya teman-teman jangan sampai teman-teman tidak percaya diri, bahkan teman-teman merasa minder. Betul. Bener gak Kak? Benar. Betul. Apalagi nih ya Kak, mungkin ya yang dihadapi oleh teman-teman teruna sekarang adalah godaan iman. Iya. Bener gak sih Kak? Iya. Iman di mana teman-teman yang lain mungkin berbeda dengan kita secara iman, tapi si teman-teman kita ini bisa menjaga diri dia dengan baik. Yes. Iya. Itu salah satu ungkapan syukur bahwa dia sangat bernilai di mata Tuhan. Betul sekali. Betul. Gitu. Ya. Oke. Adik-adik layan ataupun teman-teman teruna yang ada di rumah, kita sudah banyak sekali ilmu ataupun hal-hal yang kita dapat dari Kak Lucy. Dari sharing kita tadi yang kecil sih, tapi menurut kakak itu sangat banyak sekali manfaatnya. Dan berisi lagi. Sangat berisi lah ya. Dan saya juga tahu, jadi saya jujur secara pribadi saya jadi lebih pede untuk mengekspresikan diri, ataupun saya bisa menjelaskan kepada adik saya yang di rumah, yang masih SMP dan SMA, oh ternyata siapa sih lu, dan lu tuh harus pede gitu loh. Lu tuh harus bangga dengan diri lu sendiri. Karena satu apa? Lu tuh udah dimuliakan Tuhan. Tuhan tuh kasih lu enggak sehancur atau seburuk itu, dan lu tuh lebih baik gitu. Lu segambar dan serupa dengan Allah gitu Iya, Kak ya. benar Ya, Kak. bener Benar. banget. Ya Kak Stefan, dari sini kita mau bicara apa lagi nih? Apa kita Nah, kita sebelum lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya Kak Gi. segmen berikutnya lah ya? Iya, Nah, kita ada sedikit hal yang menarik tentang fakta-fakta yang bisa kita Apa itu? yang dengarkan Nah. bersama-sama. Ya adik-adik kan? teruna, kita punya fakta-fakta, dan mungkin teman-teman teruna ada yang teman-teman teruna udah pernah tahu nih, ya kan? Tapi di sini ada fakta sebentar nanti yang teman-teman akan lebih lugas lagi akan di-sharekan di sini gitu loh, Kak Stefan ya. Iya, betul. Apa itu? Kita dengarkan. Teruna harus tahu. Kepada seluruh pasien yang mengalami keluhan kekurangan informasi, selamat datang di Poli THT. Hah? Apa? Teruna harus tahu. Medical News Today mengungkapkan jumlah air atau cairan pada tubuh manusia itu berbeda-beda tergantung dari kondisi tubuhnya. Jika disimpulkan dalam angka, presentasi jumlah air ini mencapai 60-70% dalam tubuh. The National Academic Press menyatakan usia 12-18 tahun seorang pria itu memiliki kandungan cairan sebanyak 52-66%, sedangkan wanita memiliki 49-63%. Di usia 19-50 tahun,
pria memiliki kandungan cairan sebanyak 43-73% dan wanita memiliki 41-60%. Di atas usia 50 tahun, seorang pria memiliki kandungan cairan sebanyak 47-67% dan wanita memiliki 39-57%. Untuk bayi yang baru lahir hingga berusia 6 bulan, kandungan airnya bisa mencapai 64-84%. Semakin bertambahnya umur, kandungan cairan dalam tubuh pun juga semakin berkurang. Menurut The Journal of Biological Chemistry, setiap organ dalam tubuh itu memiliki cairan. Otak dan jantung memiliki 73% cairan dari kapasitas organ, paru-paru memiliki 83% dari kapasitas organ, ginjal memiliki 79% dari kapasitas organ, dan tulang memiliki 31% dari kapasitas organ. Cairan dalam organ ini punya peran yang sangat penting, karena jika organ-organ tersebut kekurangan cairan, kandungan oksigen juga akan berkurang dan menyebabkan kegagalan fungsi organ. Semoga informasi yang diberikan bermanfaat. Anda dapat melakukan kontrol lanjutan pada podcast berikutnya. Terima kasih telah mengunjungi Poli kami. Nah, teman-teman udah pada dengar kan? Teruna harus tahu tadi. Informasi yang sangat menarik ya teman-teman ya. Iya. Dijelaskan sedikit tadi di Teruna harus tahu adalah mengenai anatomi dalam tubuh KG dan Kalusi. Iya. Di mana sebagian besar di dalam tubuh kita ini adalah air. Oh, air kayak berarti cairan bukan darah, berarti ya? Cairan ya. Iya. Cairan banyak. Hampir dengan 70% itu di dalam tubuh kita adalah cairan, Kak. Oke. Jadi kalau dibilang orang-orang kita nggak minum dalam waktu sekian menit saja, kita sudah haus ya. Pasti dahaga dong, Kak. Karena Makanya memang- ditaruh ini ya, Kak. Iya, makanya kita harus kita harus makanya minum air tiap hari. iya. Gitu. Makanya orang lebih tidak kuat kalau nggak makan daripada nggak minum. Nah, Karena menciptakan Lebih kuat dehidrasi. nggak minum ya, Kak, ya? Iya, betul. makanya jadi teman-teman teruna pun harus tahu di rumah nih bahwasannya kita sangat butuh air minum. Jadi jangan sampai teman-teman nahan haus. Teman-teman teruna nahan haus, masa bodoh dengan diri kita, udahlah haus ntar gue minum aja, ataupun ketika gue udah sampai rumah. Contoh, jangan teman-teman. Jadi itu adalah salah satu bentuk teman-teman mensyukuri kalau teman-teman bisa sehat dengan apa? Dengan minum yang cukup gitu. Yes. Seperti itu ya Kak Benar, Yusi ya. benar. Mungkin dari THT yang tadi kita sudah dengarkan nih, kita diajarkan harus peka nih, kalau kita haus ya minum gitu. Jangan sampai ini Ya. gitu. Nah, kakak mau tanya nih sama teman-teman yang ada di rumah ataupun sama Kak Lucy ya kan. Bagaimana dari mana sih kita bisa mendapatkan tentang cash flow itu sendiri, kesehatan Cash reproduksi Pro. sendiri gitu Kak gitu. Cash Pro itu apa sih, Kak? Kayak kesehatan reproduksi gitu ya kayak. Oke. Itu singkatan dari kesehatan Betul, reproduksi. betul Ya. Kak. Kesehatan reproduksi. Reproduksi itu apa sih, Kak? Nah, itu lagi lebih dalam lagi nih. Makanya Reproduksi itu apa sih, Kak? Iya, mungkin secara umum reproduksi itu adalah bagian dalam tubuh kita, Kak. Alat Betul, reproduksi. alat reproduksi. Oke. Reproduksi, Soalnya saya selalu membahasakan kepada anak saya itu sebagai sex education juga ya. Untuk anak saya ketika dia masih kecil, saya nggak pernah pakai bahasa imut, bahasa lucu, bahasa aneh-aneh untuk menyebutkan alat kelaminnya. Iya. Saya selalu sebutkan vagina. Betul. Ya, saya selalu sebutkan vagina. Ini untuk membiasakan dia Secara universal gitu ya. secara universal, dan ini bagian dari sex education yang saya berikan kepada anak saya. Yes. Jadi sebelum saya jawab yang itu, Kak, saya ada cerita lucu nih. Iya. Suatu hari karena saya membiasakan anak saya bicara tentang menyebutkan vagina. Suatu hari saya bersama anak saya naik taksi nih, dia bilang, "Mah, vagina aku gatel, Mah." Oh, oke. Begitu. Supir taksinya bingung karena saya nggak pernah membahasakan itu dengan bahasa yang imut dan lucu. Nah, oke, kalau memang artinya cash pro kesehatan reproduksi berarti bicara hal seperti itu. Betul, ya. ya. Berarti bicara alat reproduksi kita, Betul sekali. baik itu laki-laki ataupun perempuan, Betul. begitu ya. Kesehatan reproduksi ini saya kemarin dapat contekan nih. Iya. Katanya sudah melakukan survei ya. Oh iya, Iya, betul survei. sekali Kak, betul. Jadi dari adik-adik klien, dari teman-teman teruna sudah melakukan survei itu sendiri. Betul. Iya. Biar bagaimana kita gitu. Jadi saya ada contekan, boleh dong ya? Boleh. Lihat hasil surveinya Karena ya. dari hasil survei adik-adik Hasil klien surveinya, ya. benar. Saya dapat contekan hasil survei dari 40
orang responden yang diberikan itu Kak, ternyata 21 dari mereka itu tidak tahu apa itu cash pro, apa itu kesehatan reproduksi. Baik. 21 orang tidak tahu berarti ini sudah di 49, sekian persen dong Betul ya. sekali. Hampir 50%. Hampir 50% berarti mereka tidak tahu. Waduh, sedih sekali ya. Ini anak-anak usia remaja ternyata, dan di perkotaan loh Kak. Di perkotaan Di ini bukan perkotaan desa loh, ya. bukan desa loh. Kita nggak bicara desa loh. Ini di perkotaan yang dijangkau oleh internet Ya. seperti itu. Tapi tidak tahu apa itu kesehatan reproduksi. Ya, either mereka asal jawab atau apa nggak tahu. Kita Tapi nggak tahu lah ya. nggak tahu Karena lah kan ya. ini hasil survei. Bener. Teman-teman teruna ya. Benar. Gitu. Nah itu 21 orang Kak. Kemudian 36 orang yang tahu. 36 orang tahu. Yang Oke. tahu tentang cash pro. Cash Cash pro. pro. Nah, dari 36 orang ini Kak, yang menyedihkan adalah hanya 5 yang tahu dari rumah Kak. Oke. Hanya 5 orang yang tahu dari rumah. Ya. Nah, Oke. berarti sedikit sekali peran keluarga ya di dalam teruna ya, kalau kita perhatikan ya. Iya, Atau sedikit sekali interaksi mereka dengan keluarga mereka sendiri begitu. Kemana aja gitu. Kemana aja nih para orang tua, atau kemana aja nih pada anak-anak teruna. Mungkin sih Kak, mungkin canggung kali ya kalau bicara Nah, seperti banyak orang iya. tua yang canggung kali kayak. Benar. Tapi lucunya Kak, jadi kan 35 orang yang tahu dari rumah, Iya. kemudian selebihnya tahu dari teman sekolah, Oke. dari teman dan dari internet. Nah, yang lucunya dari yang 36 yang tahu ini, 26 pernah membahas bersama orang tua dan 15 pernah membahas bersama orang tua. Artinya ada irisan lebih dong dari yang 5 orang tahu dari rumah ini. Jadi walaupun mereka tahu dari sekolah, tapi mereka tetap pernah membahasnya bersama orang tua. Nah, Walaupun ini mungkin satu nggak seterbuka itu kali ya mungkin. yes, ya. bisa lebih. Karena kan sorry teman-teman teruna tahu, karena pembahasan ini kadang-kadang ada yang terlalu sensitif mungkin Iya. memikirkannya. Padahal sebenarnya ini hal yang harus dibahas kali ya. Benar. Ini hal yang harus dibahas seperti itu. Jadi teman-teman teruna di sini kami menyarankan sih ya. Yuk kembali kepada keluarga yuk untuk ngebahas ini ya. Kita kembali kepada keluarga untuk membahas tentang pertumbuhan kita, Betul. kesehatan reproduksi kita. Justru kalau kita dapat informasi ini dari keluarga itu jauh lebih manis. Betul. Selain menambah ikatan keluarga juga jadi lebih baik seperti itu, dan informasi pun jadi lebih bagus juga kita dapat daripada dari luaran. Iya kalau temennya baik ya. Kalau yang lebih Kalau ngasih temennya baik tahunya yang ngasih tahu. Kalau melenceng ke kiri, melenceng ke kanan, itu gawat mungkin. itu Atau bahaya misalnya, ya teman-teman teruna ya. mau tahu, ayo kita lakukan dulu. Aduh, seperti itu tuh kan Jangan bahaya ya. banget. Itu nggak begitu. boleh. Jadi teman-teman teruna, benar tadi dari Kalusi bilang, jadi kalau bisa teman-teman harus tanya sama orang terdekat dulu sendiri, orang tua. Sama orang tua, bagaimana sih kesehatan reproduksi? Jangan malu-malu deh. Teman-teman Betul. teruna jangan malu-malu bahwasannya saat-saat seperti ini itu bukan hal yang bukan hal yang biasa lagi gitu loh. Jadi teman-teman harus tahu bahaya sekali kalau teman-teman tahu tentang kesehatan reproduksi ini teman-teman dapat dari internet. Betul gitu Kalusi? Bener banget Kak, bahaya Jadi, sekali kalau hanya dari internet. Karena infonya justru kurang bagaimana gitu Nggak kayak. lengkap. Nah, Infonya nggak lengkap seperti itu. Ada infonya kan kadang-kadang menggiring kita ya Betul. untuk melakukan sesuatu dan sebagainya. Betul sekali, Iya, Bang. Bang. Iya. Kalaupun dari internet boleh-boleh aja asal ambil dari sumber yang benar. yang terpercaya tentunya teman-teman. Benar, sumber yang Dan benar. mungkin ya kalau sih ya yang lebih bisa mengontrol, kalaupun misalnya harus baca dari internet, itu harus dari orang tua. Bener nggak sih Kak? Nah, Iya. Nah, tetap balik lagi seperti kata Kak Lucy, bahwa baliklah ke keluarga yang bisa menjelaskan Benar. secara manis ya. secara manis dan secara baik. Makanya dibutuhkan peran orang tua di sini juga Iya, untuk betul. teman-teman semua ya. Jadi kalau menurut saya sih nggak perlu ragu untuk bertanya-tanya kepada orang tua Benar. gitu, dan mungkin Atau kakak layan Kak. Kakak layan, iya, betul Kakak layan sekali. yang Yang dianggap mungkin bisa menjelaskan Yang sudah dengan berkeluarga tentunya Kalusi ya, yang Iya, sudah yang dia berkeluarga memiliki nyaman anak, untuk nyaman. bercerita, Betul sekali begitu. teman-teman teruna. Tapi yang perempuan harus nanya ke yang perempuan ya. Betul. Iya. Jangan nanya ke kakak yang laki-laki. yang Betul. teruna. Karena kakak yang laki-laki belum tentu paham untuk memberitahukan ininya ya, namanya Iya. memberikan pendidikan yang lebih baiknya tentu gitu. Iya, benar. bisa sih. Seperti itu. Jadi teman-teman teruna, Kak Geral mau kasih tahu lagi, ataupun mungkin orang tua yang menonton tayangan video ini Kak, Betul, orang tua ya. Karena kita nggak tahu loh.
ada orang tua dari adik klien ataupun orang tua dimanapun berada yang menyaksikan video ini. Semoga ini bisa bermanfaat sehingga orang tua bisa lebih peka lagi memberitahukan pendidikan tentang reproduksi ini kepada anak-anaknya di rumah, adik-adik klien tentunya. Betul. Seperti itu kali Iya, ya. benar banget. Saya melakukan ini kepada anak saya tadi saya udah katakan Tadi, ya. Bahkan sebelum dia menstruasi pun saya sudah katakan kepada dia. Iya. Nanti usia sekian dan usia sekian tuh kamu mulai masuk di dalam masa-masa menuju menstruasi. Betul. Saya katakan. Jadi supaya dia nanti nggak bingung. Bisa prepare Ini itu ada sendiri apa ya, ini? Kok ada darah begitu kan? Jadi dia kebingungan. Supaya dia nggak kebingungan. Dan ya udah kami saya sama-sama menjelaskan kepada dia dan dia akhirnya memang dia jadi biasa aja ketika itu keluar pertama kali. Betul. Jadi nggak ada rasa kebingungan. Ya sebenarnya saya juga orang tua dari teruna. Jadi makanya saya minta, ayo kita terbuka dengan anak kita yuk. Para ibu, para bapak, mama papa, mami papi, yuk kita terbuka dengan anak kita yuk. Kalau bukan dari kita mendengar penjelasannya, mereka dengar dari siapa lagi? Itu dia. Sekali, kita lakukan yuk peran kita dengan baik yuk. Betul. Itu sih Kak yang saya pengen bisa sampaikan. Karena memang balik lagi teman-teman, kalau orang tua teman-teman itu yang tahu alat reproduksi lebih dalam lagi lah ya. Dari teman-teman semua, dari kecil ya kan, sampai mungkin di usia remaja mereka yang tahu benar ya kan. Betul. Tapi kalau memang misalnya bagi teman-teman yang mungkin masih ragu atau masih canggung kepada orang tua, ya mungkin bisa juga ngajak orang tua atau misalnya orang tua dari teman-teman bisa ke dokter ya Kak mungkin ya, atau perawat bisa bertanya-tanya. Mahal ya ke dokter ya. Tapi paling Dapat penjelasan. paling enggak bisa lebih jelas detail lah tentang itu lah. Benar, sepertinya kadang-kadang saya harus pakai kacamata, kadang-kadang tidak pakai kacamata. Gitu sih. Oke, teman-teman teruna, episode kali ini kita benar-benar luar biasa membahas tentang siapa sih saya, siapa sih kita ini. Dan pesan kakak cuma satu, jangan pernah teman-teman malu ataupun ngerasa canggung tentang hal-hal yang ada dalam diri teman-teman. Dan teman-teman merasa nggak pede untuk hal itu, jangan. Karena dari sejak dini teman-teman harus tahu. Teman-teman sharing sama orang tua, kalau teman-teman sharing sama orang tua kayaknya kurang greget gitu kalau sih ya. Teman-teman teruna bisa sharing sama kakak layan yang sama-sama perempuan, contoh ataupun sama-sama laki-laki untuk bisa sharing tentang hal-hal dalam diri kita sendiri. Betul, gitu ya kayak. Betul. Kita nggak boleh diem teman-teman ya Kak Stephen ya kalau sih ya. Betul. Tapi kita harus peka. Dan untuk kali ini jujur Kak Gerald ataupun Kak Stephen, kalau sih saya mohon maaf, saya jujur sangat banyak banget hal yang saya tahu sebagai orang tua sekarang. Saya juga senang banget mendengarnya Kak. Sebagai orang tua karena senang aku udah punya anak, jujur punya anak perempuan, punya anak laki-laki, jadi dengan adanya materi ini jadi saya itu lebih bisa lagi untuk mengajarkan anak-anak saya tuh untuk lebih atau mungkin kita bisa menjelaskan lebih baik lah ya betul. Dari penjelasan dari Kak Lucy tadi, supaya ya memang saya juga punya anak kecil ya yang masih 2 tahun dan kedepannya saya harus menjelaskan itu kepada dia. Betul. Makanya saya senangnya apa? Dari sini kita bisa dapat banyak ilmu, banyak hal-hal banget yang kita bisa berbagi, sharing. Dan kiranya juga teman-teman teruna ataupun orang tua yang ada di rumah yang menyaksikan video ini bisa lebih memahami lagi tentang siapa sih diri kita sendiri, siapa sih anak kita itu, siapa sih si A, siapa sih si B gitu. Ya. Secara global kita bicara tentang apa ini Kak? Secara global sih kita bicara sex tentang education ya? Iya betul sekali, sex education. Iya benar teman-teman teruna seperti ini ya. Tadi kan di awal kan sudah disampaikan bahwa kita tuh berharga karena kita sudah ditebus oleh Yesus Kristus ya, oleh Allah Bapa di dalam Yesus Kristus. Jadi permuliakanlah tubuh kita ini, termasuk mempermuliakan segala sesuatu yang ada di dalamnya. Betul. Ya, kemudian kalau kita bicara tentang seks yang surveinya belum sempat dibacakan. Betul. Nah, hal seperti itu ya apa ya? Ya hargai tubuh kita ini kan, hargai, jangan pergunakan dengan semena-mena dengan tubuh kita ini. Jadi gini Kak, kalau kita melakukan sesuatu yang tidak baik tuh langsung aja ingat bahwa ada roh Allah dalam tubuhku. Yes. Melakukan sesuatu yang tidak baik langsung ingat. Jadi itu reminder kita, alarm. Oh ada roh Allah dalam diriku. Oh ada roh Allah dalam diriku. Itu sudah menjadi reminder yang alami harusnya ya. Itu sih saya juga senang ngobrol-ngobrol dengan Kak Stephen, dengan Kak Gerald. Sama-sama. Thank you banyak Kak Lucy. Terima kasih untuk pembahasan kita di Terima kasih ya. saat ini ya Kak. Sampai ketemu lagi ya. Sampai ketemu lagi karena teman-teman teruna harus tahu
masih ada episode kelanjutan. Nah, masih ada lagi. Betul. Jadi Dan teman-teman saksikan di video-video yang akan mendatang, sehingga teman-teman bisa lagi mendapatkan video yang bermanfaat tentunya. atau ilmu-ilmu yang Iya. tidak biasanya didapatkan mungkin ya kan. Iya, Mungkin dengan benar. kita sharing kan agak malu-malu, tapi dengan video ini kita lebih lugas ya kayak. Yes, Benar Kak. sekali. Oke. Iya, senang Terima sekali bisa ketemu dengan teman-teman Teruna juga ya. Ya. Dan Kak Thank you. Gerard, Kak Steven. Oke. Kak Lucy. Baik, Kak Lucy. Ya, shalom. Kalau Shalom. sampai di episode berikutnya, teman-teman Teruna.